Kita sering mendengar kalimat bahwa iman adalah jangkar di tengah badai. Namun, jika kita melihat peta dunia modern, tampaknya semakin tenang lautan kehidupan seseorang dan semakin tajam nalar yang ia miliki, semakin ia merasa tidak membutuhkan jangkar tersebut. Ada sebuah fenomena yang telah lama menjadi kegelisahan bagi para teolog dan sekaligus menjadi bahan observasi menarik bagi para sosiolog. Korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan tingkat religiusitas. Semakin tinggi gelar akademik yang disandang seseorang, semakin besar kemungkinan ia meninggalkan konsep ketuhanan personal yang selama ini mendominasi sejarah. Fenomena ini bukan sekedar kebetulan statistik, melainkan sebuah pola sistematis yang terlihat jelas di berbagai belahan dunia, mulai dari laboratorium di Amerika hingga ruang kelas di Tokyo. Jika kita bersedia menanggalkan ego sejenak dan melihat data secara jujur, kita akan menemukan bahwa peningkatan kapasitas kognitif dan akses terhadap informasi secara perlahan mengikis ruang yang selama ini diisi oleh Tuhan. Dahulu, Tuhan adalah jawaban bagi segala sesuatu yang tidak kita pahami, sebuah konsep yang sering disebut sebagai God of the Gaps atau Tuhan di celah-celah ketidaktahuan. Namun, ketika pendidikan modern masuk, ia membawa serta metode ilmiah yang menuntut bukti empiris dan logika linier. Pendidikan tinggi tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi yang lebih krusial adalah bagaimana cara berpikir. Proses ini melibatkan pengasahan gaya berpikir analitis yang secara fundamental bertentangan dengan gaya berpikir intuitif yang biasanya menjadi fondasi keyakinan agama. Data dari berbagai studi psikologi kognitif menunjukkan bahwa orang-orang dengan kecenderungan berpikir analitis yang kuat, yang biasanya dipupuk dalam lingkungan akademik yang ketat, cenderung lebih skeptis terhadap klaim-klaim supranatural. Mereka tidak lagi melihat petir sebagai amarah dewa, melainkan sebagai pelepasan muatan listrik statis di atmosfer. Ketika setiap misteri mulai terpecahkan oleh rumus dan observasi, peran Tuhan sebagai penjelas alam semesta pun perlahan memudar. Mari kita lihat laboratorium sosial paling nyata di dunia saat ini, negara-negara Skandinavia. Denmark, Swedia, dan Norwegia secara konsisten menempati urutan teratas dalam indeks pendidikan global, sekaligus menjadi negara yang paling tidak religius di bumi. Di sana, pendidikan bukan hanya tentang menghafal rumus, melainkan tentang membangun kesejahteraan berbasis nalar. Data menunjukkan bahwa ketika sebuah masyarakat mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi, yang dibarengi dengan jaminan sosial yang kuat, kebutuhan akan figur otoritas surgawi menurun drastis. Di Skandinavia, pendidikan telah menciptakan masyarakat yang merasa memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Mengapa harus meminta bantuan kekuatan gaib untuk kesehatan atau rezeki jika sistem medis sudah sangat maju dan negara menjamin kebutuhan dasar setiap warga? Di sini kita melihat bahwa pendidikan tinggi seringkali berujung pada eksistensialisme yang mandiri. Manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri dan komunitasnya tanpa perlu validasi dari dimensi lain. Pindah ke belahan bumi lain, kita melihat fenomena serupa, namun dengan warna yang berbeda di Asia Timur, seperti di Jepang dan Korea Selatan. Di negara-negara ini, pendidikan dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju martabat sosial. Budaya akademik yang sangat intensif dan kompetitif di Jepang telah menghasilkan masyarakat yang sangat sekuler. Meskipun mereka masih menjalankan ritual tradisional, bagi mayoritas penduduk yang berpendidikan tinggi di sana, ritual tersebut hanyalah tradisi budaya, bukan keyakinan spiritual yang mendalam terhadap entitas pencipta. Data dari Pew Research Center seringkali menunjukkan bahwa di wilayah dengan penekanan luar biasa pada sains dan teknologi, konsep Tuhan yang personal menjadi sangat asing. Pendidikan di Asia Timur cenderung mempromosikan pandangan dunia yang materialistik dalam arti ilmiah, di mana realitas hanya terdiri dari apa yang bisa diukur, dihitung, dan dimanipulasi untuk kemajuan teknologi. Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah, mengapa para ilmuwan, orang-orang yang paling dekat dengan rahasia alam semesta, justru menjadi kelompok yang paling sedikit percaya pada Tuhan? Jika alam semesta ini begitu indah dan rumit, bukankah seharusnya mereka melihat tangan Sang Pencipta di sana? Faktanya, data berbicara sebaliknya.
Survei terhadap anggota National Academy of Sciences di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% dari mereka yang menyatakan percaya pada Tuhan personal. Mengapa? Karena metode ilmiah adalah antitesis dari iman. Sains bekerja berdasarkan keraguan, sedangkan agama bekerja berdasarkan kepastian tanpa bukti. Seorang ilmuwan dilatih untuk menghancurkan teorinya sendiri jika ada data yang membantahnya. Sementara dalam agama, keraguan seringkali dianggap sebagai dosa atau kelemahan karakter. Bagi mereka yang terbiasa dengan metode peer review dan pembuktian empiris, menerima klaim kitab suci tanpa bukti fisik yang sulit adalah sebuah kemunduran intelektual. Lebih dalam lagi, pendidikan tinggi seringkali memaparkan seseorang pada keragaman pemikiran. Ketika seseorang mempelajari sejarah, sosiologi, dan antropologi, ia mulai menyadari bahwa ada ribuan Tuhan yang pernah disembah manusia, dan hampir semuanya mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran. Bagi mahasiswa yang kritis, realitas ini menciptakan disonansi kognitif. Pendidikan mengajarkan mereka untuk melihat pola bahwa agama seringkali merupakan produk dari geografi dan sejarah, bukan wahyu universal yang turun dari langit. Jika kebenaran itu tunggal, mengapa ia sangat bergantung pada di mana seseorang dilahirkan? Kesadaran sosiologis ini seringkali menjadi pintu keluar bagi mereka yang memiliki intelektual tinggi untuk meninggalkan dogma menuju agnostisisme atau ateisme. Mereka tidak membenci Tuhan, mereka hanya tidak menemukan cukup alasan logis untuk tetap mempercayainya di tengah lautan data yang menunjukkan bahwa agama adalah konstruksi manusia untuk mencari keteraturan. Pendidikan juga mengubah cara manusia memandang moralitas. Di tingkat pendidikan yang lebih rendah, moralitas seringkali bersifat heteronom, perintah dari luar, biasanya dengan ancaman neraka atau janji surga. Namun, pendidikan tinggi mendorong moralitas otonom yang berbasis pada empati, kontrak sosial, dan etika sekuler. Orang yang terdidik cenderung memahami bahwa kita tidak perlu Tuhan untuk menjadi baik. Kita hanya perlu akal sehat dan pengertian bahwa harmoni sosial menguntungkan semua orang. Ketika rasa takut akan hukuman ilahi digantikan oleh tanggung jawab sosial yang rasional, maka salah satu pilar utama agama pun runtuh. Ini menjelaskan mengapa di komunitas ilmiah dan akademik yang sangat maju, standar moral tetap tinggi meskipun tingkat religiusitasnya rendah. Secara statistik, tren ini tampaknya sulit dibendung. Seiring dengan meningkatnya literasi global dan akses terhadap informasi melalui internet, otoritas agama yang dulu tak tertandingi kini terus dipertanyakan. Kita sedang menuju era di mana iman bukan lagi menjadi identitas kolektif yang mutlak, melainkan pilihan personal yang semakin minoritas di kalangan kaum intelektual. Apakah ini berarti manusia akan kehilangan makna? Belum tentu. Justru dengan mengandalkan rasionalitas dan pendidikan, manusia diajak untuk menciptakan maknanya sendiri di alam semesta yang luas ini, tanpa perlu bersandar pada mitos yang tidak bisa dibuktikan. Keberanian untuk berdiri tegak di atas ketidakpastian tanpa pelarian ke arah supranatural adalah hasil akhir dari pendidikan yang benar-benar membebaskan pikiran. Pada akhirnya, fenomena menurunnya kepercayaan terhadap Tuhan seiring meningkatnya pendidikan adalah cermin dari evolusi kesadaran manusia. Kita sedang belajar untuk melepaskan roda bantu pada sepeda intelektual kita. Ini adalah perjalanan yang tajam. Mungkin bagi sebagian orang terasa dingin, namun bagi mereka yang mencari kebenaran berbasis data, ini adalah langkah menuju kedewasaan spesies kita. Kita tidak lagi bersembunyi di bawah selimut mitologi saat malam gelap, melainkan menyalakan lampu sains untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana, betapapun sunyinya kenyataan itu. Terima kasih telah bersedia mendengarkan pemikiran yang mungkin tidak nyaman ini dengan kepala dingin. Jika Anda merasa diskusi berbasis data dan logika seperti ini penting untuk terus disuarakan di tengah kebisingan dogma, jangan ragu untuk mendukung perjalanan ini. Saya, Silent Majority, mengajak Anda untuk terus berpikir kritis, karena kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Hanya kebohongan yang membutuhkan perlindungan dari pertanyaan. Jangan lupa subscribe, berikan opini Anda di kolom komentar secara beradab, dan bagikan video ini kepada mereka yang berani berpikir berbeda. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.